Previously on Fear the Walking Dead. He needs his father. Travis. Chris can't come back. Not now. It's me and you now. You like it or not? You need a drink. I need a drink. Sebuah kilas balik menunjukkan Hotel Meksiko menjadi tuan rumah pernikahan ketika ayah pengantin wanita sedang berdansa. Tiba-tiba terkena serangan jantung dan meninggal. Elena, sang manajer hotel, mencoba meminta bantuan, tetapi semua saluran telepon mati. Tiba-tiba, sang ayah berubah menjadi zombie dan menggigit wajah putrinya yang merupakan pengantin wanita. Kemudian, Elena mengunci semua tamu di ballroom dalam upaya menahan wabah tersebut. Saat ini, Alicia berhasil melarikan diri dari para zombie di lantainya. Kemudian, Alicia bertemu dengan seorang wanita bernama Elena, sang manajer hotel. Alicia meminta Elena untuk membantunya menemukan Maddie dan Strand. Alicia juga menawarkan Elena untuk membantunya menemukan keponakannya bernama Hector. Menurut Elena, saat Hector pergi mencari persediaan, sampai saat ini Hector belum juga kembali. Singkat cerita, saat mereka mencapai lantai dasar hotel, di mana mereka dihadapkan dengan tamu hotel yang masih hidup. Mereka meminta kunci hotel kepada Elena dan akan melepaskan Hector. Lalu mereka menyuruh Alicia dan kelompoknya pergi meninggalkan hotel tersebut. Kemudian Alicia menyuruh Elena memberi mereka kuncinya. Tetapi mereka dikejar oleh kawanan zombie setelah Alicia membuka pintu dan bersembunyi di balik pintu. Saat Alicia, Elena, dan Hector melarikan diri, mereka terjebak di sebuah ruangan karena pintunya terkunci. Saat meminta pertolongan, tiba-tiba pintu terbuka. Maddie dan Strand ternyata berada di balik pintu tersebut. Dan akhirnya mereka berlima dapat berkumpul kembali, namun Ophelia belum diketahui keberadaannya. Sementara itu, Travis dan Chris melakukan perjalanan ke pedesaan Meksiko. Travis sangat menderita akibat luka di kakinya. Saat di perjalanan, mereka menemukan sebuah mobil. Travis mencoba menghidupkan mobil, sementara Chris bersikeras mencari persediaan di sebuah restoran terdekat. Saat di restoran, Chris menemukan kaleng makanan dan beberapa botol air. Tidak lama kemudian, kawanan zombie datang dan beberapa orang yang selamat dan terjebak di tempat tersebut. Setelah Chris menghabisi beberapa zombie, Chris segera keluar dari restoran dan mengajak Travis untuk segera pergi dari tempat tersebut. Di perjalanan, Travis mengajari Chris cara mengemudi. Saat bensin mobil sudah mulai habis, mereka memutuskan untuk beristirahat di tepi jalan. Ketika mereka membuat kemah, tiba-tiba sebuah mobil datang dan mereka adalah kelompok di tempat Chris mengambil makanan di restoran. Saat Travis dan Chris bersembunyi, Chris mengatakan kepada Travis bahwa dia mengambil makanan kelompok tersebut. Kemudian kelompok tersebut mengatakan mereka tidak akan menyakiti siapapun. Dan mereka memperkenalkan diri, mereka bernama Brandon, Derek, dan Baby James. Mereka menyatakan diri sebagai orang Amerika yang sedang liburan musim semi ketika wabah melanda. Mereka tertarik untuk merekrut Travis dan Chris ke dalam grup mereka. Chris menyukai mereka, tapi Travis tidak mempercayai mereka. Keesokan harinya, saat mereka di perjalanan, mereka berhenti di sebuah peternakan untuk mencari makanan dan persediaan. Saat mereka memeriksa gudang, mereka menemukan banyak ayam di gudang tersebut. Karena sangat gembira, mereka mulai mengejar ayam-ayam itu dan berharap makan enak. Sementara itu, Travis memperhatikan beberapa kuburan yang baru ditandai di luar rumah. Melihat hal itu, Travis segera ke gudang dan mengajak Chris dan yang lainnya untuk pergi dari tempat tersebut. Tapi tiba-tiba, seorang petani pemilik peternakan tersebut datang dan menodongkan senjata. Petani itu memperingatkan kelompok Brandon untuk pergi dari tempat tersebut. Tetapi mereka menolak untuk pergi. Tanpa pikir panjang, petani itu menembak James di kakinya setelah dia menjentikan leher ayam. Melihat hal itu, Chris langsung mengambil senjata James dan menembak petani itu di dadanya hingga tewas. Di episode ini menunjukkan sebelum Maddie dan Strand bertemu dengan Alicia. Saat di bar, Maddie dan Strand sedang melawan kawanan zombie.
Di saat mereka terjebak, akhirnya mereka memutuskan untuk melemuri tubuh mereka dengan darah zombie. Setelah itu, mereka mengunci pintu bar tersebut. Saat di luar, mereka sangat terkejut karena mobil mereka telah hilang. Strand mengira Alicia dan Ophelia telah pergi dan mengambil mobil tersebut. Lalu, Maddie dan Strand berlindung di gedung spa hotel. Maddie mengatakan kepada Strand bahwa Alicia takkan pernah meninggalkan mereka. Saat berlindung, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan minta tolong. Di situ, Maddie menyadari bahwa itu suara Alicia. Maddie segera pergi menyelamatkan Alicia dan akhirnya mereka bertemu dengan Alicia ditambah dengan 2 orang lainnya yaitu Elena dan Hector, seperti yang kita bahas di episode sebelumnya. Kemudian mereka memutuskan untuk mencari Ophelia. Alicia mengatakan bahwa Ophelia memilih untuk pergi karena dia berpikir bahwa mereka tidak akan selamat. Mengetahui persediaan telah menipis, Elena mengatakan hotel utama memiliki makanan yang cukup untuk berbulan-bulan. Tetapi para tamu pesta pernikahan yang masih selamat mengendalikan tempat persediaan tersebut karena mereka mendapatkan kunci hotel yang diminta dari Elena. Maddie dan Strand berdiri di depan hotel dan memanggil seorang bernama Oscar sebagai pengantin pria. Maddie mengatakan tidak ada yang akan meninggalkan hotel dan ada yang harus dilakukan karena mereka membutuhkan satu sama lain untuk melakukannya. Akhirnya Oscar mengizinkan mereka masuk setelah menyuruh mereka membuang senjatanya. Maddie dan Strand bertemu dengan Oscar dan Eileen, ibu dari pengantin wanita. Maddie mengusulkan agar mereka bergabung untuk menjadikan hotel ini rumah mereka dan mengamankannya dari kawanan zombie dan musuh. Oscar setuju untuk membantu jika mereka mengusir Elena. Karena menurut mereka, Elena adalah seorang pembunuh karena telah mengunci semua tamu pernikahan di ballroom saat kerusuhan. Maddie membela Elena. Maddie mengatakan bahwa Elena telah menyesali perbuatannya. Singkat cerita, akhirnya mereka menyetujui kesepakatan tersebut dan memberi Maddie kunci hotel. Setelah pertemuan itu, Maddie dan Strand memperkirakan bahwa mereka akan kesulitan meyakinkan Eileen. Alicia, Strand dan Hector mulai membersihkan zombie dari kamar hotel dan menyeret zombie-zombie ke pinggir pantai untuk membakarnya. Kelompok Oscar mulai berdatangan dan membantu kelompok Maddie. Alicia memberitahu Maddie bahwa akan memakan waktu berminggu-minggu untuk membersihkan seluruh hotel dari kawanan zombie. Kemudian Alicia menemukan cara untuk membersihkan kawanan zombie di hotel. Mereka tak harus pergi ke setiap kamar ataupun tiap lantai dan mereka tak perlu membangun pagar. Mereka berencana menggiring seluruh kawanan zombie dari hotel menuju ke dermaga dan menggiringnya ke tengah laut. Mereka mulai menyusun rencana. Alicia dan Hector mulai memancing kawanan zombie menuju ke dermaga menggunakan MP3 dari ponselnya. Sementara itu, Strand dan Elena membuka semua pintu di kamar hotel dan melepaskan semua para zombie agar bisa berkumpul menjadi satu. Setelah para zombie mulai keluar dan berkumpul di satu titik yang direncanakan, Maddie mulai memancing semua para zombie menuju ke dermaga. Setelah Maddie berhasil menggiring semua kawanan zombie ke ujung dermaga, lalu Maddie terjun ke laut di mana Alicia dan Hector sudah menunggu menggunakan perahu karet. Dengan begitu, semua kawanan zombie yang mengikuti Maddie ikut terjebur dan hanyut di laut. Setelah berhasil membersihkan hotel dari kawanan zombie, kelompok Maddie dan kelompok Oscar mengadakan pesta makan malam bersama. Tetapi Strand menyadari ketidakhadirnya Oscar. Lalu Strand bertanya kepada Elena, di nomor berapa kamar untuk berbulan madu berada. Kemudian Strand pergi ke kamar tersebut dan benar saja Strand menemukan Oscar sedang menjaga pintu kamar tersebut. Oscar mengakui bahwa pengantin wanitanya bernama Jessica berada di dalam. Strand memberitahu Oscar bahwa Jessica yang sudah terinfeksi bukanlah istrinya lagi. Kematian sudah memisahkan mereka, oleh karena itu janji pernikahan sudah selesai. Strand mencoba membantunya. Akhirnya Oscar memberikan kunci kamar tersebut kepada Strand, dan Strand memasuki kamar tersebut dan mengakhiri Jessica yang sudah berubah menjadi zombie. Di Kolonia, Nick mengunjungi Alejandro di ruangannya. Nick menawarkan untuk mencampur obat oksi dengan susu bubuk untuk meningkatkan pasokan obat mereka, untuk menjaga persediaan obat-obatan mereka yang semakin menipis. Nick menunjukkan kepada Alejandro cara menghancurkan pil oksi dan mencampurnya dengan susu bubuk kering dan membuat pil baru. Nick mengusulkan kepada Alejandro agar menipu para bandit yang mereka janjikan untuk berdagangan obat dengan diam-diam mengecernya dengan susu bubuk.
untuk melindungi persediaan obat di komunitasnya. Nick mengemas beberapa botol oksi yang diecer untuk dibawa ke perdagangan obat selanjutnya. Sebelum pergi, Alejandro memberitahu Nick bahwa dia digigit ketika mencoba menyelamatkan seseorang bocah pecandu yang dikerumuni oleh para zombie. Oleh karena itu, komunitas mereka percaya bahwa Alejandro kebal dari gigitan. Di halaman, Nick dan Alejandro melihat Luciana sedang bermain bola bersama anak-anak, dan Nick bergabung di dalam permainan tersebut. Tiba-tiba Francisco datang dan memberitahu Alejandro bahwa mereka menemukan Pablo dengan keadaan terkoyak-koyak. Nick dan Luciana meninggalkan kolonia untuk melakukan perdagangan obat. Luciana menjelaskan bahwa Pablo adalah kakaknya. Kemudian Nick memeluknya saat Luciana menangis. Setelah pulang, Alejandro terkesan dengan kecerdasan Nick dan menerima Nick sepenuhnya ke dalam komunitasnya dan memberinya rumah sendiri. Nick dengan rendah hati menerima rumah tersebut. Saat malam hari, Nick belajar bahasa Spanyol di rumah barunya. Tiba-tiba Luciana datang dan menyatakan bahwa dirinya terlalu lelah untuk tidur. Kemudian mereka menceritakan keluarga masing-masing sampai larut malam sehingga Luciana tertidur di kamar Nick. Saat Luciana terbangun dan meminta maaf karena tertidur, dia mulai pergi dan Nick menghentikannya dan mereka berdua mulai berciuman.